Terhibur dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Demi kita ini, Ia sudah lahir, peluk Dia dalam iman teguh. Cinta kasihnya patut kita balas, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Telah menyalakan lilin Advent keempat. Setiap kali kita menyalakan lilin dalam rangkaian lilin Natal, bukan sekedar kita menyalakan lilin karena ini hanya simbol, saudara, tetapi yang sedang kita nyalakan adalah hidup dan hati kita. Sebagaimana api menyala yang datang dari Tuhan, demikian pula setiap kali lilin ini dinyalakan, begitu pula menyala di hati kita. Dan lilin terakhir yang kita nyalakan menjadi lilin yang tersempurna, lilin yang terbesar dari sebelumnya, yaitu kasih. Sebagaimana telah menyala, kiranya demikian kasih itu menyala dalam kehidupan kita. Dikatakan terbesar, saudara, memang lilin pertama yang kita nyalakan yaitu pengharapan, hope, atau juga iman, faith. Itu begitu penting, saudara, karena bahkan Alkitab berkata kita ini diselamatkan oleh karena iman. Demikian pula yang kita nyalakan lilin damai di Advent yang kedua. Demikian kita baru saja minggu lalu menyalakan lilin berwarna pink, yaitu joy, sukacita dalam kehidupan kita. Namun, saudara, tanpa nyala dari yang terakhir kita ini, minggu Advent yang keempat, yaitu nyala kasih dalam diri kita, maka semuanya itu menjadi kosong, tak berarti dan tak berguna. Sebagaimana yang baru saja dibacakan 1 Korintus 13, izinkan saya sekali lagi untuk membacakannya. Apapun yang terbesar menjadi tak berarti dan kosong, sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa surga, malaikat itu, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku seperti gong berkumandang, kosong dan tak ada makna dan artinya. Bahkan sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, bahkan aku memiliki iman yang sempurna, iman yang sangat sempurna, bahkan dapat memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bahkan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku ini untuk dibakar, tetapi kalau itu tidak didasari oleh kasih, sekalipun tidak ada faedahnya. Sangat jelas, seperti yang saya katakan, bahwa lilin terakhir yang kita nyalakan ini terbesar. Tanpa nyala kasih, semuanya menjadi tak bermakna dan tak berarti. Terbesar
terpenting dari semuanya. 1 Korintus 13 sebagai penutup yang tadi kita baca. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi apa itu artinya? Jadi itu apa artinya? Kalau firman Tuhan menegaskan hal seperti itu, apakah berarti hal yang lain itu dianggap sepele? Nah, saya mengajak saudara untuk membayangkan, dan saudara dapat lihat ada pintu di sana, ada pintu di situ. Coba saudara renungkan pintu. Agar pintu itu berfungsi dengan baik, dibutuhkan engsel, kan? Dibutuhkan engsel agar pintu itu dapat membuka dan dapat menutup dengan baik dan sempurna, dengan maksimal. Jadi bayangkan saudara apa yang terjadi kalau engsel dari pintu itu rusak. Atau pintu itu tanpa engsel. Selain tidak dapat membuka dan menutup secara baik dan maksimal, dan apalagi kalau tidak ada engselnya saudara, tidak akan dapat menempel dan tidak akan dapat berdiri dengan tegak dan tidak akan berfungsi apa-apa. Jadi meskipun engsel itu saudara lihat mungkin tidak kelihatan, apalagi kalau sudah ditutup saudara. Begitu kecil sepertinya remeh saudara. Terpasang di tempat yang tidak kelihatan oleh mata kita ini, tetapi perannya saudara begitu pentingnya untuk dapat membuat pintu itu bergerak, untuk dapat membuat pintu itu berfungsi, untuk dapat membuat pintu itu tidak menjadi sia-sia dan dapat maksimal bermanfaat dalam kehidupan ini. Nah demikian saudara. Kalau saudara mau untuk membayangkan bahwa Alkitab itu kita perumpamakan seperti pintu, saudara. Alkitab itu memang begini tebalnya, saudara. 31.171 ayat di dalamnya, ada wahyu, ada nubuat, ada hukum, ada perintah, ada titah, ada larangan, ada Injil, ada kabar baik, ada kehendak Allah, ada sabda, ada firman, ada pengajaran, dan dapat teruskan ada terang Tuhan, ada Amsal, ada Mazmur dan nah, kalau itu semua saudara bayangkan seperti pintu, saudara, lalu apa engselnya? Lalu apa engselnya, saudara? Apa yang menopang pintu itu? Semua hukum, wahyu, Amsal, semuanya itu yang begitu banyak sehingga berfungsi maksimal, berjalan dengan baik, berguna dan tidak sia-sia. Apa yang membuat segala dan seluruh isi dari firman Tuhan ini sungguh berfungsi, bekerja dengan baik dan maksimal dalam hidup kita ini? Dan itulah jawabnya, saudara. Engsel itu adalah kasih. Kasih. Saudara. Yesus menjawab pertanyaan dari ahli Taurat yang tadi kita baca, bahwa pada kedua hukum inilah, yaitu kasih, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dari dua, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kasih inilah tergantung. Itu kata saya suruh garis bawahi tadi. Itu dalam bahasa aslinya sama seperti engsel, yang membuat semuanya akan berfungsi, berjalan dengan baik, tergantung seperti engselnya. Tanpa ini, saudara, semuanya itu sia-sia, tak akan bekerja maksimal dalam kehidupan kita. Jadi engsel yang menggantung semuanya itu adalah seluruh hukum Taurat dari kitab para nabi itu ada di dua hukum ini, yaitu kasih itu. Jadi itu yang saya mau jelaskan, dari itulah yang dimaksud mengapa kasih itu terbesar, yang sempurna,
yang terpenting, karena kasih itu seperti engselnya, saudara. Kalau kita tidak ada kasih, sehebat apapun dalam kehidupan ini, berkat-berkat Allah yang ditimbulkan oleh firman Allah ini, hukumnya dan semua halnya dalam hidup kita, seperti pengetahuan untuk kita dapat mengetahui semuanya, sehingga kita menjadi seperti ahli Taurat, menjadi teolog yang hebat, menjadi pengajar firman Tuhan, bahkan profesor teologi di sekolah teologi, dan menjadi pengkhotbah firman Tuhan yang berbobot dan memikat. Ataupun yang kedua, bahkan saudara memperoleh karunia-karunia roh yang luar biasa dalam kehidupan ini. Karunia untuk bernubuat, karunia untuk menggembalakan sebagaimana saya dipanggil, karunia untuk memberitakan Injil, karunia untuk melayani, karunia untuk membagi-bagikan sesuatu, karunia untuk menunjukkan kemurahan, karunia untuk memimpin, karunia untuk mengusir setan, karunia untuk berkuasa, karunia untuk menyembuhkan, dan dapat terus daftarkan begitu banyak karunia-karunia yang disebutkan di dalam firman Tuhan. Tetapi kalau semuanya itu tanpa kasih, tak berarti apa-apa, tak akan berfungsi dengan baik, tidak berguna, kata firman Tuhan. Tidak akan membawa kita kepada apa yang disebut dengan iman, pengharapan, sukacita, shalom, dan damai sejahtera yang sejati dalam hidup kita. Bahkan saudara, dalam kesibukan kita ini, pelayanan, memimpin, mengatur gereja, apapun, tetapi kalau tanpa kasih, saudara, yang muncul justru kontradiksi di dalamnya. Kesombongan yang muncul, saling menyalahkan, pelecehan satu dengan yang lain, menghina satu dengan yang lainnya, keluh kesah dalam pelayanan, kerutu, omelan, sungut-sungut, pertikaian, pertengkaran, perpecahan. Saya dapat teruskan di tengah-tengah banyak kesibukan aktivitas dalam gereja. Jadi saudara, karena Allah itu adalah kasih. Jadi kalau sudah tanya, apa itu Allah? Alkitab berkata, hanya satu kata, Allah itu kasih. Maka kasih itu adalah bukti dari semuanya. Kalau kita ada di dalam firman-Nya, kalau kita ini sungguh-sungguh pengikut dari Kristus, hanya satu kata ini yang menjadi bukti dari segala-galanya. Kasih. Galatia pasal 5 ayat 22-23, saya tidak tahu bagaimana saudara menafsirkan dan membacakannya, tetapi dikatakan demikian. Tetapi buah roh, kalau roh Allah sungguh ada dalam diri kita, maka buahnya itu pasti akan muncul, ialah kasih. Yang pertama disebut. Kemudian baru berikutnya dikatakan sukacita, damai sejahtera, sebagaimana yang kita nyalakan sebelumnya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi apa artinya? Mengapa kasih ditaruh tempat yang pertama? Disebut yang pertama, atau semuanya itu dimulai dari kasih. Oleh karena saudara, dari semua daftar yang disebut buah roh itu dipimpin oleh kasih. Ya, itu artinya saudara yang terbesar. Dialah yang memimpin semuanya itu. Kasih itu sendiri adalah buah dari roh. Dan yang lain disebut itu buah dari kasih. Jadi mustahil kita ini bisa bersukacita tanpa kita memiliki kasih. Kalau rumah tangga saudara, hubungan saudara suami istri sudah kehilangan sukacita, saudara tanyakan engselnya rusak atau tidak. Kalau sukacita itu sudah hilang, saudara, itu pertanda rusak juga kasih dalam hidup. Kalau sudah tidak ada perdamaian dalam hidup kita, hubungan satu dengan yang lainnya, maka rusak engselnya juga, saudara. Kalau sudah tidak memiliki kesabaran lagi dalam hidup ini, engsel itu juga sudah rusak. Dan semua buah yang disebut lain setelah kasih, itu buah dari kasih.
Namun sejujurnya saudara, tidaklah mudah bukan kita hidup dalam kasih. Untuk kita memiliki komitmen kasih dalam kehidupan kita, bahkan dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita, bahkan dalam pemberkatan nikah yang kudus dan suci disertai dengan cincin yang kita masukkan, dan saudara menyatakan komitmen kasih saudara satu dengan yang lain dalam prakteknya saudara. Tidaklah mudah untuk kita hidup dalam komitmen kasih itu. Amsal 31:10-31 saudara. Siapa atau suami atau istri yang cakap, siapa akan mendapatkannya? Ya, kalau saudara memperolehnya seperti yang dikatakan Amsal ini, saudara akan dengan mudah dan bahagia untuk hidup di dalam kasih. Kalau kita punya suami atau istri, sebagaimana dikatakan di dalam Amsal 31 ini, banyak pria atau wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Kalau kita punya istri, suami seperti itu, saudara, tidak usah disuruh mengasihi, saudara akan mengasihinya. Tidak usah berjuang dengan mengasihi, saudara. Tetapi kalau saudara mempunyai istri, atau mempunyai suami, sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, seorang suami yang suka bertengkar terus saja, sepele dari hal yang kecil, selalu dijadikan masalah, serupa dengan tiris tetesan air, saudara, terus menerus yang tidak hentinya. Memang kecil, kalau rumah saudara bocor tepat di tempat tidur saudara, ya satu tetes setiap hari saudara kasih ember, tidak apa-apa. Tapi tiap hari saudara hidup dengan perempuan atau laki-laki seperti ini, saudara, tak henti-hentinya menetes terus tiap-tiap hari, saudara. Dapatkah kita hidup di dalam kasih? Menjadi istri dari seorang suami, selalu dipandang sebagai perempuan yang tidak baik. Dari awal sudah dicacat turunannya dari orang tidak baik, selalu memandang negatif dalam hidup kita ini istri penjinah, ini istri orang, sehingga setiap gerak-gerik selalu ditandai dengan pikiran yang negatif. Kalau sudah punya pasangan sebagai istri, saudara, dianggap selalu dicela, selalu kata-kata yang keluar, selalu mengecam, menyinggung, mengkritik, menyalahkan, merendahkan, menghina. Dan tiap-tiap kali, setiap ucapan yang muncul seperti itu, dapatkah kita hidup dalam komitmen kasih? Selalu merendahkan, tak mau mendengar, melecehkan, suruh terus belok, suruh belok terus. Tapi kalau dari orang lain mendengar dengan baik. Kalau saudara dianggap seperti kain lap atau gombal, orang bilang, gombal itu masih berguna. Tapi kalau orang Jawa bilang gombal amoh, saudara, itu seperti sampah. Tak dilihat, tak dihina. Lihat rumah orang, lihat bunga orang lain, memuji-muji, tapi yang dilakukan oleh pasangannya dilihat saja tidak. Kalau sudah punya suami diberi wine, bilang tidak suka, tidak mau, tapi diberi wine orang lain, segelas habis, 2 gelas habis, 3 gelas habis, pulang dibawa 1 botol wine, dibawa pulang.
sedangkan wine yang dibelikan oleh suaminya sendiri suruh buang semuanya. Dan apa yang saudara dapat rasakan kalau dalam kehidupan itu, saudara? Kasih itu menjadi tantangan dan masalah yang tidak mudah dalam hidup kita. Sebagai istri, saudara bertemu dengan teman, saudara dihak begitu rupa. Suaminya bilang perempuan murahan. Tapi kalau dia ketemu dengan laki papok-papok ya. Ada banyak hal dalam kehidupan kita ini, saudara, yang kita jalani, bahwa mengasihi itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Tetapi firman Tuhan, saudara, tetap berkata, Galatia, kasih itu menjadi engsel dari semuanya. Kita tetap dapat memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Seperti apa kasih itu, saudara? Seluruh kehidupan Yesus, saudara, bukan memerintahkan teladan, memerintahkan, bukan hanya memerintahkan, tetapi memberikan teladan yang nyata tentang kasih itu. Lihat 1 Korintus pasal 13 yang kita baca, menyatakan gambaran kasih itu dengan sempurna. Kasih itu sabar. Kenapa diberi sabar? Karena tidak mudah. Kalau kasih itu mudah, tidak perlu diberi sabar. Sabar itu berarti, saudara, memampukan kita untuk terus berusaha bertahan dalam penderitaan yang lama, yang terus menerus, untuk menghadapi orang-orang dan situasi yang sukar dalam hidup ini. Kasih itu murah hati. Pada waktu kita murah hati itu berarti dan perlakukan tidak baik, kasih itu mendorong kita untuk tetap merespon dengan kebaikan, dengan keramahan, dengan kelembutan. Tidak mudahnya, saudara, menghadapi hal-hal seperti itu. Dan firman Tuhan berkata demikian, saudara. Sebab kalau susu itu ditekan, mentega dihasilkan. Kalau hidup ditekan, darah keluar. Kalau kekecewaan terus-menerus ditimbulkan dan ditekan, maka pertengkaran dan yelling akan muncul. Kan begitu, sudah dapat lihat dalam hubungan satu dengan yang lain. Bicara baik-baik, terus tidak mau didengarkan, diremehkan, dihina. Lalu kata-kata kita menjadi keras begitu rupa, malah bikin merengut, diam, lalu menjadikan rumah seperti kuburan. Tetapi toh bagaimanapun kasih menyatakan bahwa kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih tidak mengabaikan, menghina, melecehkan perasaan orang lain, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih membuat kita tidak memiliki catatan buku hitam yang panjang dalam hidup kita mengenai kesalahan-kesalahan dari orang lain. Dan sudah dapat teruskan bahwa kasih itu dikatakan tidak menyerah. Di dalam kita memegang komitmen dari kasih itu, apapun badai yang menerpa. Izinkan saya mengakhiri dengan kisah kehidupan. Siapa yang tidak kenal dengan Pat Robertson, ya, pendeta besar karismatik yang luar biasa sampai dengan hari ini. Tapi pada saat dia melihat seorang suami yang harus merawat istrinya yang sakit Alzheimer, coba bayangkan kalau sudah punya suami, istri akhirnya Alzheimer. Itu perlahan-lahan
semua ingatannya hilang. Dan pada akhirnya Pat Robertson dalam acara TV broadcaster, saudara-saudara, pada waktu itu dikatakan di acara Advice on 700 Club, dia berkata, kalau kamu memiliki pasangan Alzheimer, divorce is okay. If spouse has Alzheimer, katanya, apabila suami punya istri Alzheimer, going to do something, he should, harus, katanya, divorce her, ceraikan dia, and start dengan pernikahan yang baru lagi. Sebab pasangan kita itu sudah kita anggap mati, ingatannya sudah ada. The disease was a kind of death, katanya begitu. Tak perlu lagi mempertahankan komitmen kasih. Tapi saya membaca itu dari pendeta besar. Tapi betapa berbeda, saudara, saya membaca kisah Robert yang lain. Bukan Pat Robertson, tetapi ini Robert. Bukan pendeta, saudara. Jemaat awam biasa. Tetapi dia menyatakan dengan sungguh bahwa air yang banyak, termasuk Alzheimer itu, tidak akan dapat memadamkan kasih. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkan. Sebagaimana dikatakan Kidung Agung 87, Robertson McQuilkin, rektor luar biasa dari Universitas International Columbia, tiba-tiba resign dan mengundurkan jabatannya sebagai rektor dari universitas itu di tengah karirnya yang kilang gemilang saat itu. Dan dia resign dan mengatakan, untuk apa? Untuk merawat Muriel, istrinya yang mengalami Alzheimer, gangguan dari fungsi otak. Dan Muriel sudah tidak bisa mengatur dirinya sendiri untuk dia bisa makan, untuk dia bisa mandi, untuk dia bisa buang air dan sebagainya. Sangat membutuhkan apa yang harus dibantu oleh suaminya. Tanggal 14 Februari 1995, saudara, adalah hari yang istimewa buat mereka karena mereka akan merayakan 47 tahun saudara, pernikahan. Robertson melamar dan menikahinya pada tanggal itu. Maka menjelang tidur, saudara, di hari itu dia mencium Muriel istrinya, menggenggam tangannya dan berdoa untuk istrinya, Bapa surga, jagailah kekasih hatiku ini sepanjang malam dan biarkan dia mendengarkan nyanyian malaikatmu. Tetapi pagi hari, saudara, pada waktu Robertson ini sedang berolahraga dengan sepeda statisnya, Muriel terbangun. Dan di luar dugaan, dia dapat mengingat kembali suaminya itu. Dia memanggil suaminya Robertson dan berkata, Honey, sayangku. Dan Robertson terkejut, ya, dan dia melompat dari sepeda statisnya dan kemudian memeluk Muriel. Dan dia berkata kepada suaminya itu, apakah engkau mengasihiku? Dan Robertson memeluk dan menyatakan selalu mengasihinya, sebagaimana komitmen kasih yang pernah dikatakannya. Dan Muriel berkata, aku bahagia. Dan hanya dalam hitungan jam kemudian meninggal. Itulah komitmen kasih. Dasar yang kokoh dan yang teguh untuk sebuah relasi dan hubungan. Satu kisah yang juga mengenai Alzheimer. Setelah divonis menderita Alzheimer, seorang bernama Roger menjadi sangat takut. Karena dia tahu akibatnya dia akan lupa semuanya. Dia akan hilang ingatannya. Maka dia sudah mulai menulis buku diari, saudara.
Dan dalam catatannya dia menulis untuk istrinya dan berkata, sayangku, bahwa akan tiba waktunya, bahwa aku akan lupa segala-galanya. Bahkan aku tidak akan mengenalimu lagi. Aku juga tidak akan ingat anak-anak kita. Meskipun kau ada di sampingku, meskipun kau ada di hadapanku, aku tidak akan mengenal engkau lagi. Pada waktu berapa lama dan makin ingatan dari suaminya juga makin hilang, istrinya ini menemukan diari itu dan coba untuk membukanya. Dan istri ini kemudian menemukan kata-kata itu dan dia menjumpai istrinya dan berkata, suamiku, sayangku, jika semua itu sungguh-sungguh terjadi, percaya, aku akan tetap merawatmu. Kamu melamar aku dengan setia di sampingku terus sampai puluhan tahun. Dan aku mengasihimu bukan karena kamu mengingat aku, tetapi karena aku mengingat kamu. Saudara, sampai akhir hidup dari Roger dan sungguh tak mengenal semuanya, kekasih hati ini terus mengingat, merawat sampai pada akhirnya. Itulah kasih, itulah komitmen kasih. Agar kita menyambut perayaan Natal ini sebagaimana demonstrasi kasih Allah yang telah dinyatakan kepada kita ini. Begitu besar kasih Allah sehingga telah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Seiring dengan Advent keempat dan minggu depan kita akan mulai menyambut lilin Kristus menyala di hati kita. Mari kita teguhkan kembali komitmen kasih kita. Karena inilah engsel yang membuat seluruh firman Tuhan kita genapi dalam hidup kita. Amin.